Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke pasar Aur Duri, jangan lupa membeli terasi. Yang menjawab salam sedikit sekali, saya ulangi sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buah semangka kalau dimakan enak rasanya. Aku tengok-tengok bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik semuanya wajahnya berseri-seri. Moga-moga kita masuk surga bersama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alladzina immakannahum fil ardi aqamus shalah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Sadaqallahul azim wa sadaqallahunul karim wa nahnu zalika minasyahidin wa syakirin. Yang sama kita hormati, banggakan Pak Kajati atau yang mewakili. Alhamdulillah tadi lagi ada tugas. Moga-moga bisa bersama kita semuanya. Karena sampai saat ini saya belum pernah saya nengok Pak Kajati yang mana setelah PLT ibu siapa tuh? Bu Nenek. Bu Nenek. Ya, setelah itu saya tidak tahu siapa Pak Kajati itu. Ganteng, Pak. Iya, pernah di paripurna pernah nengok sekilas. Yang sama kita hormati Bapak Ibu para asisten, alhamdulillah hadir di hadapan kita semuanya, para koordinator, para purnaja. Alhamdulillah hadir juga. Mana nampak itu purna itu. Ya. Tapi alhamdulillah gitu. Ibu panitia, ibu pelaksana yang terus ngasih sambutan masih ingat sama para purna-purna. Tiba di pengajian baik diundang. Kalau itu tidak. Kalau pengajian undanglah para purna-purna itu. Tidak ada lagi gawenya. Kecuali mendengarkan ceramah rohani, nak kerja udah sanggup lagi, itu kasih jabatan sudah habis masanya, tidak ada lagi ke masjid cuma. Makanya waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh malaikat Israel. Ya Rasulullah, kata malaikat Israel, tolong kasih tahu sama Bilal masjidnya Rasulullah, kasih tahu sama muazzin itu batas dia itu muazzin sampai sebelum sholat asar. Kata malaikat Israel berkomunikasi dengan Rasulullah, ya Rasulullah, katakan kepada muazzin itu ya Rasulullah, sebelum asar jatah beliau itu hidup. Kalau ditanya sama Pak Kajati, mana Pak Wakil Pengurus, Pak Mustamar, Pak apa? Pak Agus Samar, kata Pak Kajati, kasih tahu sama muazzin Masjid Baitul Adli, rumah keadilan ini kan? Pak Agus Samar, kasih tahu muazzin Masjid Baitul Adli itu, muazzin siapa sering muazzin sini? Enggak pernah. Pak Agus Samar, ada jadilah Pak asisten. Kata Pak Kajati, Ibu asisten, kasih tahu sama Pak Agus Samar atau pengurus masjid, muazzin itu jatahnya itu sebelum sholat asar hidupnya. Tidak disampaikan, salah. Rasulullah gitu juga, malaikat Israel katakan. Akhirnya apa? Ditengoknya baik sama Rasulullah, dosa dikasih tahu.
Mana tahu nanti langsung jantungan setelah Pak Ibu Asisten kasih tahu, panggil Pak Agus Tamar, saya kasih tahu Pak Kajati bahwa sebelum asar engkau sering azan, engkau sering memanggil, nanti sebelum azan tak ada lagi engkau azan. Kenapa? Lah dipanggil oleh Allah. Tidak dikasih tahu sama Pak Asisten, Rasulullah pun biarkan baik sampai asar gae. Subuh Pak Agus Tamar azan. Oh, apa kata Rasulullah? Ya Allah, umur usia muazzinku ini sebelum asar ya Rasul, ya Allah, panjangkanlah usianya ya Allah. Itu doa Rasulullah itu terus sebelum asar. Masih sempat muazzin itu untuk azan subuh. Lewat subuh masuk zuhur, masih juga Pak Agus Tamar itu azan. Apa kata Rasulullah? Ya Allah, panjangkanlah muazzin kami ini ya Allah. Tadi saya sudah diingatkan sama malaikat Israel, usianya itu sebelum sholat asar, dia itu jatah batas hidupnya. Sholat zuhur sudah lewat, masih Pak Agus Tamar itu. Nah, pas nak masuk sebelum asar, Pak Agus Tamar itu masih juga azan. Allah, apa kata Rasulullah? Nah, ini malaikat Israel ini meleset ini. Tadi katanya sebelum sholat asar, muazzin itu akan dicabut oleh Allah itu ruhnya. Sekarang sudah masuk sholat asar, tapi masih muazzin itu apa? Azan. Lewat sholat asar, masih juga Pak Agus Tamar itu sampai maghrib. Besok Rasulullah panggil malaikat Israel. Wahai malaikat Israel, kemarin engkau yang datang menghadap kepadaku, katakan muazzinku itu sebelum sholat asar akan engkau cabut ruh dan jadi jasadnya. Sekarang sudah lewat sholat asar tapi masih ada, berarti engkau tidak konsisten dan konsekuen dalam menjalankan tugas. Apa kata malaikat Israel? Ya Rasulullah, mohon maaf, waktu sebelum sholat asar itu akan aku cabutkan ruh daripada muazzin itu. Tetapi sebelum dia menuju ke masjid itu, dia bersilaturahim dulu dengan tetangganya, mampir di rumah tetangga sebelah, mengajak tetangga sebelahnya itu untuk datang ke masjidnya Allah, bersilaturahim. Akan aku cabut ruhnya. Allah melarang untuk mencabutkan ruhnya tersebut karena ia sambungkan silaturahim tadi. Maka Allah panjangkan usianya melalui silaturahim tadi. Jadi para purna-purna karena kita bersilaturahim datang ke sini ke masjid ini, Allah batalkan untuk cabutkan ruh itu. Kenapa? Karena kita menyambungkan silaturahim. Nah, itu orang-orang yang menyambungkan. Dan pada pagi hari ini kita bersilaturahim ini, bertemu dari karyawan, dari staf biasa sampai ke asisten, sampai ke koordinator, para jasa, para jaksa, para semuanya berkumpul adalah silaturahim. Semoga dengan silaturahim ini kita dipanjangkan oleh Allah usia dan umur kita. Amin ya rabbal alamin. Mulai datang dari kantor itu sampai ke kejaksaan tinggi ini, galau-galau semua orang kantor itu ada yang senam merah putih di apa ini, di korem, apa korem ya, korem ya, kodip korem, orang lomba hari kemerdekaan, pergi lagi di depan itu orang lagi senam, pergi lagi, semuanya itu memeriahkan hari kemerdekaan. Pergi ke kejaksaan, luas halamannya, kosong mobilnya, galau-galau. Mana mobil orang ini kosong halamannya? Rupanya di masjid untuk mendengarkan tausiah Jumat. Di semua orang itu senam, di semua orang itu lomba, di semua orang itu berkumpul memeriahkan hari kemerdekaan. Rupanya Kajati itu, kejaksaan tinggi ini, ngumpul di masjid rumahnya Allah. Saya baru kali ini hadir di masjid ini. Dulu itu kan tidak untuk ini masjid itu. Kenapa? Karena itu akan dirubah, transformasi namanya. Merubah dari yang lama menjadi yang baru. Kalau kita tidak bisa mengiringi hal itu, kita ketinggalan. Tak ada lagi orang buat surat-surat manual, kini itu tak ada lagi.
Sudah pakai aplikasi. Kalau di Pemkot itu sudah pakai Sipadek namanya. Dari sini kirim surat sampai ke wali kota turun lagi disposisi, turun semuanya. Tinggal lagi aplikasi. Tak bisa kotak-katik, ketinggalan informasi. Itulah yang dikatakan dengan transformasi. Maka Ibu Ketua Pelaksana tadi menyampaikan, Kejaksaan Tinggi akan merubah semuanya itu supaya apa? Berpikir masyarakat itu terhadap Kejaksaan Tinggi itu positif. Tapi tak juga, Bu. Takut orang dengan Kejati itu. No, baju coklat datang, awas gitu. Tengok muda-muda kalau. Tapi ganas-ganas nian. Makanya saya ragu-ragu saya masuk ini ke Kejati ini. Nanti sekarang kita ceramah, besok kita dipanggil. Tapi alhamdulillah, dengan hal itu semuanya akan menjadi introspeksi diri. Makanya dalam Al-Quran tadi, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Pak Kejati itu tak bisa merubah kita galau-galau ini. Kejati ini tak bisa dirubah secara keseluruhannya. Yang bisa merubah itu adalah diri kita masing-masing. Kalau dari diri kita merubahkan sesuatu, insya Allah akan berubah. Mulai dari disiplin kerja, datang tepat waktu, mulai dari bekerja sesuai dengan tupoksi masing-masing, tidak ngambil hak jatah kawan. Dari bidang satu, koordinator satu dengan koordinator yang lain, tidak saling sikut menyikut. Ada juga sikut menyikut ini. Hah? Tidak ada ya? Kalau kami ada. Nah, tidak ada sikut menyikut dalam hal itu. Itu transformasi semuanya, merubah pola pekerjaan galau itu. Maka dikatakan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mata wa huwa bariun min salasin dakhalal jannah. Nanti suatu ketika kalau kita meninggal dunia nanti, kalau kita terbebas dari 3 hal ini, maka Allah masukkan kita ke dalam surganya Allah. Apa itu yang pertama? Yang pertama itu adalah al-kibr. Apa itu al-kibr buat Pak Agus? Agus Amar. Apa imam kami di Permata di Simpang Rimbo, Pak imam kami di Patrul Iman. Al-kibru, sombong, tidak akan dimasukkan oleh Allah. Siapa nanti kalau kita sebelum dipanggilkan oleh Allah terbebas dari 3 hal ini, masuk kita ke dalam surga. Yang pertama itu kata Rasulullah, al-kibru, sombong. Maka dikata allazina immakannahum fil ardi aqamus shalah. Pada hari ini Allah berikan kita itu kedudukan yang tinggi. Diberikan nikmat kedudukan, diberikan nikmat jabatan, diberikan nikmat kebebasan, diberikan nikmat kemerdekaan. Itulah yang dikatakan dengan kita mensyukuri itu semuanya. Tapi kalau ada jiwa sombong dalam hati kita, masuk kita ke dalam neraka, Bapak Ibu. Kenapa? Sombong. Bisa jadi kesombongan itu, saya kan orang kejaksaan, saya kan orang kejati. Sombong dengan dirinya itu, maka dia akan menguasai semuanya, masuk ke dalam neraka. Dunia kita menang, akhirat kita kalah. Dunia kita menang, akhirat kita sengsara. Itulah yang dikatakan dengan al-kibru, kesombongan. Itu yang pertama. Makanya la yadkhulul jannah man kana misqala zarratin fi qalbihi minal kibri. Tidak masuk dalam surga kalau ada di dalam hatinya itu sebesar biji sawi pun ada sifat kesombongan di dalamnya, tidak dimasukkan kita itu ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita itu mensyukuri tadi, pertama tepat sekali mensyukuri kemerdekaan, yang kedua mensyukuri menjelang kejaksaan itu sama-sama 80 tahun. 80 tahun itu lah tuonian itu. Umur Rasulullah itu 63 tahun.
usianya Rasulullah. 63 tahun meninggal dunia. Sekarang kita kejaksaan lah masuk 80 tahun. Kemerdekaan lah masuk 80 tahun. Itu berapa umur usia itu yang harus kita syukuri, nikmat yang begitu lama dan sangat tua sekali. Nah, kita sebagai penikmat-penikmat yang umur 80 tahun ini yang harus kita syukurkan tadi, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, wahai umatku, bahwa usia umatku itu pendek-pendek sekali, singkat-singkat sekali. Ada usia umur 80 tahun, Pak. Ya, 80 tahun itu usianya. Bapak ini seorang pengusaha, usia 80 tahun. Pengusaha pertama, uangnya banyak, kaya. Dengan banyaknya uang itu, ia rajin bersedekah. Santuni anak yatim rajin, bantu masjid rajin, bantu sosial rajin, di masyarakat dia teladan, dia umrah setiap tahun, haji setiap 5 tahun sekali. Meninggal dunia, setelah meninggal dunia diminta pertanggungjawaban, masuk ke dalam surga. Kenapa? Amalnya banyak, orangnya kaya, dia pengusaha, rajin pula, masuk ke dalam surga. Ditanya sama malaikat, wahai pengusaha, amalmu banyak, ibadahmu rajin, sedekahmu banyak, engkau orang kaya, silakan masuk ke dalam surganya Allah. Berjalanlah pengusaha itu menuju pintu surga. Sesampai pintu surga itu ditahan sama malaikat, wahai fulan, stop dulu, nanti dulu masuk surga. Ditanya lagi sama malaikat, apa lagi ini malaikat? Lah jelas kita amal banyak, harta banyak, sedekah banyak, ibadah rajin semuanya, tinggal masuk ke dalam surga. Ditanya lagi sama malaikat, wahai fulan, tunggu, tinggal selangkah lagi engkau akan masuk ke dalam surga. Ditanya lagi sama malaikat, pertanyaan yang kedua, istrimu berapa? Apa kata si pengusaha itu? Istriku 1. Nah, kata malaikat, engkau kan kaya, harta banyak, rumah banyak, mobil banyak, tanah banyak, terus apa lagi? Ibadah rajin, sedekah rajin, infak rajin. Istrimu kenapa sekok? Masuk engkau ke dalam neraka. Gara-gara 1 istri itu tak jadi masuk surga, Pak. Dimasuknya ke dalam neraka. Kena dia situ. Akhirnya apa? Batal masuk surga dengan kekayaan dan rajin tadi, masuk dia ke dalam neraka. Nah, datang pengusaha yang kedua, tak mau dia. Datang lagi pengusaha kedua. Sama-sama besar hartanya, sama-sama banyak hartanya, sama-sama rajin juga beribadah. Tak mau dia akan menjadi pengusaha sama dengan pengusaha yang pertama. Gara-gara banyak harta itu, istrinya sekok, dia masuk ke dalam neraka. Kata pengusaha yang kedua, saya tak mau contoh yang pertama, saya harus lebih supaya saya masuk dalam surga. Datang pengusaha yang kedua ini, usianya berapa? 75 tahun. Dikit lagi, sebentar lagi meninggal. Karena dia belajar dari pengusaha yang pertama, 4 istrinya. Istri yang keempat ini lebih cantik daripada istri ketiga, Pak Ibu Asisten. Istri yang ketiga ini lebih cantik daripada istri yang kedua. Istri yang kedua lebih cantik daripada istri yang pertama. Istri yang pertama ini biasa-biasa baik. Lah, 4 pengusaha ini usianya 75 tahun. Lah, karena usia 75 tahun tadi nak mendekati kematian, sakit pengusaha ini. Orangnya rajin beribadah, umrah rajin, haji setiap 5 tahun, sedekah rajin, membantu rajin, semuanya rajin, sedekah infak rajin, semuanya rajin, beribadah rajin, sama harta juga banyak, begitu juga rumah banyak, mobil banyak, tapi dia rajin untuk bersedekah. Tapi 4 istrinya. Di saat pengusaha ini sakit parah, dipanggilnya istri yang keempat, wahai istriku yang keempat, ke sini. Sebentar lagi nyawaku akan dicabut oleh Allah, ruh akan berpisah dengan jasadku ini. Jikalau nanti saya meninggal dunia, kata pengusaha ini, maukah engkau wahai istriku yang keempat ini menemanikan aku ke kubur? Kata istrinya itu, mohon maaf wahai suamiku,
Aku tak akan mengantarkan engkau sampai ke alam kubur. Aku menikahkan engkau cuma hanya satu, ingin mendapatkan semua hartamu yang ada ini. Kata istri yang keempat. Sudah, pergilah kamu sana. Rupanya istri yang keempat itu mengharapkan hartanya baik. Panggil lagi istri yang ketiga. Wahai istriku yang ketiga, masuk. Inilah sakit parah ini. Sebentar lagi nyawaku akan diambil oleh Allah. Jikalau aku nanti masuk ke dalam kubur nanti, mau atau tidak engkau antarkan ke aku ke alam kubur. Kata istri yang ketiga, tidak. Aku menikahkan engkau wahai pengusaha cuma hanya satu, akan mengharapkan semua harta bendamu saja. Kata pengusaha, istriku ini cuma mengharapkan harta, balik. Dipanggil lagi istri yang kedua, wahai istriku yang kedua, jikalau aku meninggal dunia nanti, maukah engkau temanin, mengawanin, mengantarkan aku ke alam kubur? Tidak, kata istri yang kedua. Aku mengharapkan pernikahan ini cuma hanya mengharapkan adalah harta daripada pengusaha tersebut. Panggil lagi istri yang pertama. Istri yang biasa-biasa baik dia. Wahai istriku yang biasa-biasa saja, lebih daripadkan yang kedua, ketiga, keempat. Jikalau aku meninggal dunia nanti, maukah engkau mengantarkan aku ke alam kubur? Apa kata istri yang pertama? Bang, sampai ke alam kubur aku akan setia menemaninya. Jadi dari empat itu bu, istri 4, 3, 2, 1, yang setia cuma sekok inilah yang pertama. Makanya jangan sekali-sekali kita menikah 4 orang. Sudah itu dari yang setia itu cuma sekok. Nah, istri yang pertama rupanya meninggal setelah itu. Setelah dipanggil keempat-empatnya, pengusaha ini meninggal. Setelah meninggal, siapakah yang mengantarkan kita itu dari kamar kita itu sampai ke pintu kamar? Itulah istri-istri kita. Siapakah yang mengantarkan dari pintu kamar sampai ke masjid? Itulah saudara, keluarga handai taulan sawah, teman-teman sejawat kita. Siapakah yang mengantarkan dari masjid itu sampai kuburan? Dari rumah sampai ke masjid, sampai kuburan, itu adalah saudara, famili, keluarga kita semuanya. Jadi istri yang pertama itu adalah istri kita yang ada. Istri yang keempat itu. Istri yang ketiga itu adalah teman-teman kita. Teman-teman kita nanti kalau kita meninggal itu sebatas dari rumah ke masjid. Sudah dia nyolatkan itu ditinggalkannya kita. Sampai ke kuburan jarang dia ngantar kita. Percaya atau tidak percaya? Banyak atau tidak banyak? Ada juga di sini. Tengoknya ini meninggal bapak itu. Terutama yang purna-purna ini. Datang cuma nengok sedikit sebentar. Tengok muka dikit, solat, setelah solat sudah. Itulah rekan-rekan kita, istri yang kedua tadi. Yang ketiga tadi. Siapa istri yang kedua tadi? Itu dari rumah sampai ke masjid, masjid sampai kuburan. Itulah sanak saudara kita semuanya yang akan mengantarkan. Siapakah istri yang kita yang pertama? Itu adalah amal-amal ibadah yang kita pernah perbuatkan. Masuk ke alam kubur, itulah yang akan menemani kita semuanya. Jadi orang yang diberikan adalah kedudukan-kedudukan tadi, itu adalah mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita jauhi supaya kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Yang pertama harus kita jauhkan sifat daripada kesombongan itu. Makanya kalau kita saat ini Bapak Ibu, selagi kita punya istri, saat ini baik-baiklah kita dengan istri kita. Jangan nanti di dunia sudah sengsara, di akhirat lebih sengsara lagi. Para suami-suami ini takut istri galau kayak ini. Bu, walaupun kerja di Kajati, di sini kalau saya nengok gagah Pak, Bu. Gagah galau. Apalagi Pak Koordinator. Nah, para koordinator, kalau di kantor saya yakin, percaya pula. Apalagi Pak Humas belakang itu. Badanku besar, tinggi, gagah. Ya, Pak Hafiz.
Tapi kalau di depan ibu, saya sering ketemu ibu beliau tuh, tetap kena sekak walaupun besar badannya. Pak Hafiz kan tinggi besar. Mbak Najwa ya, Mbak Najwa kan tidak begitu tinggi pula dengan beliau. Tapi kalau beliau itu marah, istri beliau marah, takut Pak Hafiz. Walaupun badan besar. Begitulah. Bagaimana dengan power kita itu di kantor gagah, tapi tiba di rumah itu tetap ngangguk-ngangguk, kata istrinya. Ke sana, ke situ, ke situ. Di kantor bolehlah panggil anak buah. Gini. Tiba di rumah, cuci piring. Kata istrinya, cuci piring. Tuh banyak piring kotor. Ada tak sini nih? Tuh hujan, ambil itu pakaian. Itu dah jauh beda dengan ustaznya juga. Sama baik. Sini baik kita bisa ngatur-ngaturkan. Tiba di rumah ustaznya juga sama baik. Ustaz di luar, tiba di rumah, kata istri itu, jemput anak tu main ke situ. Rangka-rangka juga ke situ. Itu transformasi juga bagaimana kedudukan seorang ar-rijalun qawwamun 'alan nisa. Seorang laki-laki pemimpin dalam rumah tangga itu adalah seorang pemimpin dalam keluarga. Tetapi dari saat itu juga, walaupun dia sebagai pemimpin, tapi pemimpin takut dengan istri-istrinya. Tapi dengan kaidah, sesungguhnya apapun yang kita putuskan itu adalah kebaikan. Itu bagian daripada transformasi juga itu. Dirubah nanti ibu, bapak. Balik itu, bawa duit banyak-banyak, nikmat rezeki, mulai buka pintu. Gaji pertama, gaji apa? Gaji bulanan. Kalau itu sudah dikasih, nurutlah istri. Kalau dah lagi kita kena marah, kasih, tapi sebulan sekali. Itu transformasi juga. Dalam pekerjaan gitu juga. Yang kedua, itu adalah al-gulul. Kita akan dimasukkan apabila kita dipanggilkan oleh Allah. Kita terbebas dari yang kedua, ketiga ini. Yang pertama, kesombongan. Tak boleh sombong, Pak, Ibu. Sedikit pun dalam diri kita, kami kan orang kejaksaan tinggi, yang sering-sering ditakutkan, itu yang harus kita robah pola itu. Supaya apa? Supaya mengayomi masyarakat. Tak ada sedikit pun detik kita itu sombong, karena kesombongan itu adalah sebentar. Ibu bapak jadi asisten sebentar. Kita karyawan-karyawan juga mengabdi di pemerintahan sebatas 58, 60. Mau jadi guru besar 70-an. Habis itu habis kita. Tak ditengok lagi sama kawan. Apalagi lah meninggal dunia. Makanya selagi kesempatan Allah berikan suatu kedudukan itu, bersyukur kita kepada Allah. Pertama, nikmat jabatan yang Allah berikan itu, kedudukan yang Allah berikan itu adalah merupakan suatu titipan Allah sementara yang suatu ketika pasti Allah akan mencabutkannya. Yang kedua, itu adalah al-gulul, fanatik. Yang ketiga adalah ad-dain, hutang. Ibu, yang berhutang ini, judi online. Yang kedua, hutang apa namanya? Hutang online. Ya. Apa? Yang minjam online. Judi online, Provinsi Jambi juara 1. Ya. Itu judi online. Provinsi Jambi juara 1. Termasuk kita kena. Itu yang pertama. Yang kedua, minjam online. Minjam itu makin dipinjam, tidak dibayar, makin naik terus itu angkonya. Setelah itu disebar pula. Saya yang minjam, kau tahu nih. Sampai kepala-kepala kita juga tahu. Kabak kita tahu, asisten kita tahu, sampai Pak Wali Kotanya juga tahu bahwa kita minjam. Disebar luasnya gala-gala nomor handphone kita gara-gara minjam. Kenapa? Tidak bayar.
itu minjam online. Nah, hutang wajib kita bayar. Makanya nanti ditagih nanti dalam kubur itu, ahli waris sebelum melepaskan mayit itu katakan, wahai masyarakat, wahai para takziah, jikalau ada almarhum almarhumah ini meninggalkan hutang piutang yang tidak dicatat, yang tidak kami ketahui, tolong kasih tahu kepada ahli waris. Bisa nanti kami bayar, kalau dah bisa mau dimaafkan, dimaafkan. Kenapa? Tak mau nanti nanggung di alam kubur itu tentang hutang. Ketiga inilah yang akan harus kita bebaskan dari diri kita menjelang kita menuju kepada kematian, yaitu kesombongan, yang kedua fanatik, yang ketiga hutang. Hutang itu Bu, malam itu sedih kita tuh. Tangan itu kalau kita tidur, tangan itu taruh di kening lah. Sedih kadang, besok macam mana lagi bayar hutang ni. Besok macam mana lagi bayar hutang. SK lah tergadai juga. Lama pula. Sampai 75 bulan. Bukan tahun. Kalau tahun kepanjangan. 75 bulan. Ada 8 tahun, ada 10 tahun, ada 5 tahun. Sesuai lah. Lah nak dekat-dekat nak habis. Besok sebentar lagi saya akan habis ya. Kalau bisa nanti akan saya datang lagi tawar benar, top up ya, supaya apa? Supaya ngambil lagi. Oh ya, rupanya rumah juga ada juga sedikit yang mau dibangun, di top upkan lagi. Bayar tutup yang kemarin itu naikkan jadi 75, 25 untuk nutupi, 50 diambil. Bayar lagi, ulang lagi dari awal. 55 tahun, 7 tahun, 10 tahun. Itu terus bayar hutang. Nak lunas, mati boleh. Kalau mati boleh lunas. Tapi itu tiga itu yang harus kita hindarkan. Jadi bagaimana kita akan merubah dari itu? Pertama, syukuri atas nikmat pertama, nikmat hari menjelang kelahiran kejaksaan yang ke-80, yaitu kita tetap mensyukuri dengan sholat. Kemerdekaan juga yang ke-80 tahun. Kemerdekaan itu dengan cara mensyukurinya adalah dengan memakmurkan masjid ini. Kenapa dirubah masjid banyak? Yang hidup cuma 3, 1, 2, 3, 4. Hasilnya banyak yang hidup cuma 4, supaya kita datang ke sini nyaman. Setelah nyaman, datang ke sini khusyuk, ikhtiar dan doa. Di samping kita datang ke masjid dengan solat ini mensyukuri pertama, ya Allah, sudah 80 tahun ini kejaksaan tinggi. Saya juga mengabdi di sini baru 5 tahun, baru 10 tahun. Apa yang telah saya berikan kepada kejaksaan tinggi ini? Untuk itu ya Allah, di sisa waktu masa saya bekerja ini, saya akan memperbaiki. Apa yang diperbaiki? Memperbaiki diri sendiri dulu. Keluarga, baru itu kantor kita. Nanti akan berubah kepada yang besar, ke tingkat RT, ke tingkat kelurahan, ke tingkat kecamatan, ke kota, ke kabupaten, sampai ke provinsi, sampai ke negara yang besar. Itulah merubah. Ibda' binafsih, mulai dari diri sendiri, mulai saat ini, mulai dari hal yang kecil. Itu adalah kepedulian dan perhatikan. Nengok kita itu di lantai itu basah. Kalau basah itu, kalau kita peduli, kita kalau tidak bisa ngerjakan dewek, panggil siapa yang jago kantor, keringkan. Nengok kita alas kaki itu miring, kita luruskan. Nengok kita ada sampah, kita buangkan. Itu bentuk daripada transformasi juga itu. Orang yang memperhatikan dari yang sekecil-kecil, yang bengkok diluruskan, yang basah dikeringkannya, yang berserak-serak dikumpulkannya menjadikan satu. Itu adalah bagian daripada transformasi. Cara mensyukurinya itu dengan nikmat yang Allah berikan adalah dengan sholat, memakmurkan masjid Baitul Adlin ini.